Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita ada di kelas studi Halayak Televisi. Hari ini kita akan membahas mulai dari sejarah perkembangan teori dalam kajian Halayak gitu. Adakah yang mau menyampaikan dulu hasil pembacaannya ataukah hasil belajarnya kemarin? Sudah ada yang browsing-browsing nih, studi Halayak Televisi itu sejarah teorinya bagaimana gitu, sudah ada belum? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya akan coba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana perkembangan media yang itu sangat berpengaruh di sejarah teorinya, gitu, sejarah kajiannya. Kemudian bagaimana efek media itu menjadi sesuatu yang penting untuk digaji. Karena pada awal mulanya di tahun 1920-an itu mulai diseriuskan penelitian terhadap efek media. Gitu. Berdasarkan alasan tersebut, maka lahirlah yang namanya teori efek media. Teori efek media itu sampai dengan sekarang terdapat 3 paradigma. Yang pertama adalah paradigma efek kuat atau direct effect models, di mana penelitian ini diawali di tahun 1920-an di Amerika, didasarkan atas model stimulus respon. Jadi ada rangsangan, kemudian ada respon dari halayak gitu. Bagaimana teori ini berkembang? Teori ini oleh para ahli psikologi dipandang sebagai teori yang melihat halayak massa itu sebagai seseorang atau pribadi yang pesimis gitu. Media dikatakan mempunyai kekuatan besar sehingga anggota atau halayaknya, penontonnya itu menyerah terhadap apa yang disampaikan oleh media gitu. Asumsi lain berpendapat bahwa dampak dari komunikasi massa yang kurang universal daripada untuk semua audiensnya gitu. Model ini diawali dari munculnya siaran radio, film, dan juga televisi. Jadi 3 media massa itulah yang menjadi objek penelitiannya gitu. Yang menjadi subjek penelitiannya adalah pendengarnya, penonton film, dan juga penonton televisi. Efek yang ditimbulkan oleh media penyiaran yang tadinya dianggap telah mengalahkan halayak atau massa yang mengkonsumsinya, itu dicontohkan pada tanggal 30 Oktober 1938, diproduksilah siaran radio, di mana di dalamnya itu membuat narasi cerita tentang penyerangan alien di bumi. Gitu. Kemudian itu disiarkan di Amerika, dan pada saat itulah ada sekitar 1 juta penduduk Amerika mengalami histeria massal gitu, di mana mereka berasa benar-benar diserang oleh alien. Karena apa? Karena sandiwara radionya itu yang mempengaruhi mereka, benar-benar seakan-akan itu terjadi gitu. Orang-orang yang mendengarkan siaran radio mengira bahwa Amerika benar-benar diserang oleh makhluk-makhluk dari Mars. Efek histeria massa inilah yang disebut atau digunakan sebagai dasar dari teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Gitu. Sebenarnya pada awalnya teori ini yang dicetuskan oleh Laswell itu biasa disebut sebagai teori peluru. Bahwa apa yang disampaikan oleh media massa itu yang benar-benar 100% diamini oleh halayaknya gitu. Oke, sampai dengan di sini teman-teman ada pertanyaan dulu untuk teori yang pertama, asal mula teori jarum hipodermik. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada. Jadi teori ini diasumsikan bahwa
audiens itu sangat terikat dengan yang namanya media gitu. Dan ini akan bisa dioperasikan ketika audiens itu tidak punya saluran media yang lain gitu. Oke, saya lanjutkan ya untuk sejarahnya. Kemudian di tahun 1963 beberapa aspek menarik dari teori jarum hiperdinamik ini disampaikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah sanggup menginjeksi secara mendalam ide-ide ke dalam pikiran orang yang tidak berdaya. Jadi penonton itu dianggap masih pasif gitu, dianggap tidak berdaya. Khalayak media dianggap seperti atom-atom yang berpisah satu dengan yang lainnya, yang tidak saling berhubungan dan tidak saling terhubung dengan media gitu. Jadi hanya ada satu akses yang bisa mereka jalin. Yang ketiga adalah apabila individu-individu dalam khalayak media massa memiliki pendapat yang sama dalam sebuah persoalan. Jadi hal ini bukan karena mereka berhubungan atau berkelompok satu sama lain, tetapi mereka memperoleh pesan yang sama dari media. Gitu. Jadi syarat dari teori ini adalah sumbernya hanya satu. Gitu. Jadi mereka satu pesan terus dikonsumsi oleh banyak media gitu. Jadi mereka tidak terhubung dengan media yang lain. Semacam terisolasi oleh sebuah media gitu. Tetapi pada perkembangannya kemudian radio tidak hanya satu, film juga tidak hanya satu, televisi juga tidak hanya satu. Teori paradigma yang pertama tadi efek kuat mulai luntur gitu. Mulai berkembang menjadi paradigma efek terbatas atau limited effect models, di mana merupakan pemikiran yang memandang media terlihat dalam kontur khalayak atas selektivitas gitu. Jadi khalayak dianggap bisa menseleksi apa yang mereka butuhkan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya. Itu sebabnya muncul yang namanya teori uses and gratification. Bagaimana perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1970-an gitu. Dari tahun 20-an kemudian baru berkembang lagi teorinya di tahun 70-an. Jadi sekitar 50 tahun itu dianggap bahwa media itu punya kekuatan besar. Tapi begitu di tahun 70-an dikemukakan bahwa manusia secara aktif mencari pemuasan atas kebutuhannya. Mulai dari yang lebih konkret sampai dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Gitu. Apa saja yang dibahas di teori itu? Dia membahas tentang bagaimana sistem media, bagaimana institusi sosial, dan bagaimana audiens saling membutuhkan dan memiliki tujuan serta sumber daya untuk menawarkan yang lainnya. Gitu. Ada 5 asumsi dari teori uses and gratification. Yang pertama adalah khalayak termotivasi dan bertujuan dalam perilaku konsumsi komunikasi mereka. Gitu. Yang kedua, khalayak lebih aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. Ketiga, khalayak dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis ketika memilih di antara alternatif komunikasi. Yang keempat, media harus bersaing dengan bentuk komunikasi yang lain untuk mendapatkan perhatian, pemilihan, dan penggunaan. Gitu. Yang terakhir, khalayak dapat mengartikulasikan alasan mereka menggunakan media. Gitu. Jadi bukan hanya media yang punya kuasa penuh atas khalayaknya, tetapi khalayak mulai mengambil alih bahwa dia tidak lagi, bahwa teori ini tidak lagi melihat apa yang dilakukan oleh media terhadap orang-orang, tetapi sebaliknya apa yang dilakukan orang terhadap media. Gitu. Jadi teori uses and gratification ini mencoba untuk menggali apa saja yang orang lakukan dengan media. Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau di awalnya itu ada 3 yang mereka kemukakan, kemudian berkembang menjadi 8. Yang pertama itu mengakses media itu dilakukan untuk melewati waktu, jadi untuk menghabiskan waktu. Kayak contohnya di ruang tunggu itu selalu ada yang namanya media, ada TV ya kan, ruang tunggu rumah sakit, ruang tunggu di
stasiun, ruang tunggu di terminal gitu, itu akan ada televisi. Bagaimana mereka mau lewatkan waktunya gitu. Yang kedua adalah untuk persahabatan. Bagaimana mereka menonton olahraga bersama, berkumpul, ya kan? Kalau dulu nonton ketoprak bareng gitu, atau juga di pos kampling, ya kan? Di pos kampling itu mereka ronda sambil nonton TV bersama, ya. Itu yang mereka habiskan untuk persahabatan, untuk bersosialisasi gitu. Yang ketiga adalah untuk melarikan diri atau escape dari permasalahan. Banyak tugas, pusing, nggak ngerjain tugas, malah nonton film. Sering nggak dilakukan itu, teman-teman? Sering kan? Sering dilakukan. Oke. Yang keempat adalah kenikmatan. Bagaimana banyak yang melaporkan bahwa halayak itu buat nonton TV karena mereka merasa seluruh pengalaman itu menyenangkan. Contohnya, Anda nonton drakor karena pemainnya ganteng-ganteng gitu kan, atau juga nonton tayangan di konten di YouTube gitu yang ditampilkan ada kayak anak saya itu mainannya yang bagus-bagus, yang ibunya nggak bakalan beliin gitu, yang mahal-mahal gitu, jadi dia nonton di sana untuk sebuah kenikmatan. Yang kelima adalah interaksi sosial. Menonton televisi, menonton film, menonton konten gitu, atau juga mendengarkan radio, itu memberikan dasar berhubungan dengan orang lain. Kayak contohnya, kalau lagi kumpul bareng teman-teman, yang dibicarakan apa? Sesuatu yang lagi viral, ya kan? Wah, kalau kamu nggak tahu Odading Mang Oleh, kamu nggak gaul nih, nggak bisa ngobrol bareng sama teman-teman gitu. Itu yang muncul untuk motivasi interaksi sosial. Selanjutnya adalah untuk relaksasi, di mana setelah seharian bekerja gitu, setelah seharian mengajar, saya menempatkan nonton drakor itu sebagai reward, sebagai penghargaan atau me time, itu bisa. Terus berikutnya adalah informasi, bagaimana khalayak itu memilih apa yang mereka butuh untuk tahu gitu. Oh, pengen tahu yang terkini, terupdate ya, nonton TV One, Metro TV, atau juga Kompas TV. Gitu. Atau kalau mau ingin nonton informasi tentang tempat wisata terkini, yang nonton My Trip My Adventure gitu. Itu yang mereka butuhkan dan mereka pilih. Terakhir adalah kegembiraan. Bagaimana kadang-kadang konsumen atau khalayak itu merasa gembira dan intens ketika menonton televisi. Mereka lebih merasa bahwa TV itu lebih nyaman nih, lebih membawa mereka pada sesuatu yang menggembirakan. Nonton program fashion gitu, merasa gembira karena aku sekarang fashionable nih, bagian dari fashionista karena berpakaian sesuai dengan tren gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang efek terbatas, teman-teman? Itu ya, Ibu, efek mohon terbatas. maaf. Iya. Ibu, Iya, ini gimana? Ibu tidak nampilin presentasi kah atau gimana, Bu ya? Apanya? Screen Share. presentasinya. Oh, Iya. screen share itu nanti untuk PPT-nya Anda bisa dapat di LMS. Kemarin saya sudah sampaikan Anda sudah bisa akses LMS belum ya? Belum, Ibu. Belum. Oh, oke. Nanti materinya bisa diakses di LMS ya, Putri. Contoh-contohnya juga ada di sana, artikel, buku gitu ada di sana. Nanti ini akan direkam, terus saya share lagi, Anda bisa ngulang. Apa terlalu cepat menurut Anda? Iya. Oke. Oke, terlalu cepat ya. Saya lanjutkan dulu karena saya ngajar 30 menitnya itu. Oke. Oke, terlalu cepat ya. Nanti saya akan coba buat podcast yang lebih pelan-pelan. Teori kedua dari teori efek terbatas itu adalah teori dependensi media atau media system dependency theory. Di mana teori itu melihat tingkat ketergantungan media melalui
dilihat dari kapasitas media, stabilitas sosial, kebutuhan individu, serta psikologi seseorang. Menurut teori ini, media sadar akan kemampuannya menciptakan hubungan, ketergantungan dengan khalayak dan juga sasaran. Bagaimana menggunakan kekuatannya untuk mencapai sebuah tujuan, gitu. Hubungan ketergantungan ini dibentuk melalui 4 tahap. Yang pertama, individu tertarik pada media yang menawarkan berbagai konten yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tentang pemahaman, informasi, dan juga hiburan. Gitu. Yang kedua, hubungan ketergantungan dimulai dengan intensitas yang berbeda. Semakin tinggi intensitasnya, maka akan semakin kuat rangsangan kognitif dan afeksi yang ditimbulkan, gitu. Rangsangan kognitif berfungsi untuk meningkatkan dan juga mempertahankan tingkat perhatian individu, sedangkan rangsangan afeksi itu lebih berfungsi untuk meningkatkan kepuasan, gitu. Kalau afeksi kan rasa nih, kalau kognitif kan lebih ke pemikirannya, gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kedua rangsangan tadi, kognitif dan juga afeksi, mengaktifkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, yang memungkinkan memproses dan menghafalkan informasi, gitu. Jadi semakin Anda sering dengar, semakin hafal, gitu. Semakin paham dengan informasinya. Awalnya Anda nggak tahu nih, dading Mang Oleh itu apa, tapi karena sering lihat, sering banyak yang membahas itu, Anda kan semakin pengen tahu nih, apa, gitu kan. Dan diulang lagi sampai dengan, lafal bahasa Sundanya Anda jadi hafal. Padahal Anda nggak bisa berbahasa Sunda, gitu. Oke, yang keempat adalah keterlibatan yang besar memungkinkan untuk semakin meningkatnya efek media pada individu di tingkat kognitif, afeksi, dan perilaku dalam jangka panjang, gitu. Sehingga tanpa sadar Anda bisa berperilaku yang dipengaruhi oleh media itu. Oke. Secara ringkas, efek itu dapat dirumuskan dari efek kognitif, efek afeksi, dan efek behavioral. Jadi perilakunya juga bisa dilihat. Gitu. Paradigma yang ketiga, setelah tadi terbatas, yang kedua terbatas, yang ketiga adalah paradigma efek kumulatif. Gitu. Pertama, ada yang namanya teori kultivasi. Teori kultivasi ini untuk melihat bagaimana televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan mempengaruhi masyarakat modern. Gitu. Jadi teori-teori media ini banyak sekali yang berangkat dari penelitian tentang khalayak televisi. Gitu. Karena televisi kan khalayaknya banyak, jadi penelitiannya itu cukup lebih maju perkembangannya. Gitu. Kemudian asumsi yang kedua adalah penonton yang telah menjadi pecandu atau heavy viewer, di mana mereka nontonnya lebih dari 4 jam sehari, nonton TV lebih dari 4 jam sehari itu, bisa meyakini, ketika teori itu dicetuskan, meyakini bahwa dunia ini menakutkan. Karena apa? Karena yang 4 jam melihat itu yang ditonton adalah kriminal. Efeknya adalah mereka merasa bahwa, dunia ini jahat, penuh dengan penjahat, banyak kejahatan. Itu pernah ada yang meneliti kakak kelas Anda terkait dengan berita-berita makanan yang menggunakan pewarna, menggunakan borak, gitu loh. Kalau orang terlalu banyak nonton itu, penonton pernah memberikan kesaksian bahwa, kok di dunia ini banyak sekali orang jahat ya yang mau menjual makanan-makanan yang berbahaya gitu. Oke, yang ketiga adalah menurut Gepner yang mencetuskan teori kultivasi ini, cara yang paling sederhana dan murah untuk menunjukkan bagaimana seseorang berjuang untuk mempertahankan hidupnya gitu. Menurut kekerasan dianggap sebagai sebuah cara sederhana. Gitu. Jadi menganggap bahwa ini mereka jualan makanan-makanan murah di depan SD dengan bahan-bahan yang berbahaya gitu, dianggap sebagai sesuatu yang berguna atau sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Gitu.
Yang keempat, televisi memberikan pelajaran berharga bagi penontonnya tentang berbagai kenyataan hidup yang cenderung dipenuhi oleh berbagai macam kekerasan. Jadi banyak sekali hal yang kejahatan-kejahatan dimunculkan di TV. Ada satu masa di mana program-program tentang pembunuhan, tentang kejahatan-kejahatan itu hampir di stasiun televisi punya gitu. Tapi terakhir-terakhir ini perspektifnya sudah mulai dirubah dengan memunculkan figur baru dari kepolisian. Jadi yang dikejar adalah bukan bagaimana penjahatnya, tetapi bagaimana aparat itu menumpas kejahatan dengan keren gitu. Itu kan ada 86, ada tim Tiger gitu-gitu. Oke. Dari teori kultivasi ini muncul yang namanya heavy viewer dan light viewer. Kalau heavy viewer yang tadi 4 jam per hari, dia punya karakteristik memilih melibatkan diri dengan kekerasan, yaitu mereka suka menonton bagian dari peristiwa kekerasan gitu. Terus ketakutan berjalan sendiri di malam hari gitu, berarti Anda sudah mulai secara behavioral terpengaruh dari apa yang Anda tonton gitu. Kemudian terlibat dalam pelaksanaan hukum, bahwa mereka percaya bahwa cukup banyak orang yang tidak mau terlibat dalam tindak kekerasan. Keempat, mereka kehilangan kepercayaan, yaitu sudah mulai apatis, tidak percaya lagi atas kemampuan hukum gitu. Itu yang coba dirubah oleh stasiun-stasiun televisi atau tayangan-tayangan di TV. Mereka tidak lagi menggunakan perspektif bahwa orang jahat nih menggunakan banyak apa namanya hal-hal yang membahayakan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Tapi perspektifnya dirubah menjadi polisi itu keren bisa menangkap penjahat gitu. Jadi yang diangkat adalah image polisinya. Yang kedua, untuk jenis penonton, dia ada light viewer, nonton televisi kurang dari 2 jam, nonton film, nonton televisi, nonton konten media apapun, kurang dari 2 jam. Gitu. Kalau Anda main di media sosial lebih dari 4 jam sehari, berarti Anda termasuk yang heavy user. Gitu. Anda sudah mulai pengguna yang kelas berat. Gitu. Oke, sebelum masuk ke agenda setting, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya ini nge-review dari mata kuliah Anda, kalau nggak salah ikut kelas Pak Doni ya, teori media. Ya, ingat tak? Masih ingat tentang teori-teori yang dibahas nggak? Yang nanti akan bisa kita aplikasikan di studi halayak. Kalau yang Pak Doni kemarin tuh masih tentang sosiologinya, Bu. Jadi kayak yang apa di masyarakatnya gitu, belum ke medianya. Di teori media nggak dibahas untuk kaitan masyarakat dengan media? Ataukah belum? Oh, belum. Halo Bilan, suaramu nggak masuk. Bisa dengar suara Bilan nggak, Putri? Tuh, Bilan. Ya kan, mic-nya aksesoris kan, nggak denger. Ayo, belum dicolokin. Oke. Belum? Belum? Oke, nanti di set lagi ya bila belum dengar. Saya lanjutkan dulu ya untuk teori kedua dari paradigma efek kumulatif. Teori yang kedua adalah teori agenda setting. Agenda setting ini banyak sekali digunakan untuk mengkaji program berita atau konten berita gitu. Kalau di kita
sekarang tidak boleh lagi mengkaji tentang program berita, tentang isu yang berkembang, pengaturan media gitu. Jadi teori ini terinspirasi dari kasus Watergate, di mana pemilihan Presiden Nixon di tahun 1970. Anggapan bahwa Watergate itu adalah contoh sempurna dari fungsi pengaturan agenda media massa. Gitu. Yang mencetuskan adalah McComb dan Shaw, percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer arti penting item-item pada agenda berita mereka ke agenda publik gitu. Mereka tidak menyarankan bahwa redaksi siaran dan juga cetak melakukan upaya yang disengaja untuk memengaruhi pendengar, pemirsa, atau opini pembaca tentang suatu masalah tersebut. Gitu. Jadi kalau kasus agenda setting ini biasa bisa Anda temukan dengan mudah ketika pemilihan umum gitu. Kalau sekarang sebenarnya bisa Anda digunakan untuk mengkaji tentang pemberitaan corona gitu. Itu juga bisa dicek agenda settingnya apa sih nih? Sebenarnya media-media mengarah kemana gitu? Adakah agenda setting yang disengaja ataukah itu berjalan organik? Karena sekarang masyarakat atau khalayak mempunyai akses yang luas terhadap media, mereka bisa membuat agenda setting masing-masing. Sehingga kadang-kadang susah untuk melihat ini agenda setting atau ini berjalan organik. Sebagai contoh, film Tile gitu kemarin. Apakah itu memang disengaja ataukah itu nggak sengaja, bahwa semuanya berkembang dengan begitu saja, kemudian muncul berbagai macam versi, pendapat, tetapi itu diperbincangkan secara luas gitu. Tapi dari pembuat film Tile sendiri, dia tidak mengagendakan pembahasan yang sebegitu luasnya. Itu nanti bisa coba dilihat. Teori yang ketiga adalah teori ekologi. Teori yang dicetuskan oleh Marshall McLuhan di tahun 1960-an, itu percaya bahwa medium is the message. Jadi bukan hanya pesan yang ada di media itu sendiri, tetapi medianya itu membawa sebuah pesan. Dalam buku Understanding Media, McLuhan secara mengejutkan menghasilkan kekaguman dan juga pertikaian tentang bagaimana mengubah lingkungan simbolik dunia makna dibangun secara sosial dan sensorik yang pada gilirannya membentuk persepsi, pengalaman, sikap, dan perilaku khalayak. Gitu. Teori ekologi media mengasumsikan bahwa pengaruh teknologi media terhadap masyarakat merupakan ide utama di balik teori ekologi media. Gitu. Jadi bagaimana disampaikan bahwa media determinasi. Segala sesuatu kehidupan manusia itu tergantung dengan yang namanya teknologi. Media melingkupi setiap tindakan dalam masyarakat. Asumsi pertamanya menjelaskan bahwa masyarakat tidak dapat menghindar dari yang namanya penggunaan media. Kemarin sudah saya sempat sampaikan ya bahwa media itu hadir dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi gitu. Atau juga dari orang lahir sampai dengan orang mati. Gitu. Yang kedua adalah media memperbaiki persepsi masyarakat dan mengorganisasi pengalaman mereka. Menjelaskan bahwa masyarakat secara langsung dipengaruhi oleh media, masyarakat secara tanpa sadar telah dimanipulasi oleh media setiap harinya. Bagaimana media sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya. Ketiga, yaitu apa yang disebut sebagai global village yang kemarin sudah kita sempat bahas juga. Media menyatukan seluruh dunia, tidak ada lagi batasan teritori, tidak ada lagi batasan geografis gitu. Sekali Anda mengunggah di internet, di media baru, itu bisa diakses di seluruh dunia. Gitu ya. Secara sistem politik, ekonomi, dan budaya yang ada saat ini, itu membuat sistem sosial yang sangat besar sekali. Bagaimana tren di satu negara bisa jadi tren dunia, atau tren dunia menjadi tren di semua negara, di tren internasional gitu bisa dijadikan tren juga, atau juga dari satu lokal dimunculkan tren yang mengglobal gitu.
Teori McLuhan tentang ekologi media yang paling baik ditangkap dalam aforismenya yang dikenal adalah medium is the message tadi. Jadi bagaimana media itu adalah pesannya, gitu, bukan hanya teks yang disampaikan oleh media. Yang keempat adalah teori spiral of the silence. Spiral of silence ini menceritakan bahwa pendapat publik yang minoritas itu akan tertutupi atau juga dia tidak akan terdengar. Yang lebih mendominasi adalah mereka yang menjadi masa yang mayoritas gitu. Kekuatan yang kuat dalam masyarakat kontemporer dan menjelaskan peran media massa dalam kontribusinya. Asumsi dari teori spiral of silence ini adalah masyarakat mengancam individu-individu yang menyimpang dengan adanya isolasi, rasa takut terhadap isolasi yang sangat berkuasa. Contoh mudahnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengucilkan LGBT gitu secara luas melalui apa yang dianggap dominan, karena dominannya adalah Muslim, bagaimana berpendapatnya dianggap bahwa LGBT itu menyimpang, atau dia tidak normal, ataukah dia itu secara sosial menjadi minoritas, gitu, dia terisolasi. Yang kedua adalah rasa takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba memikirkan nilai iklim opini gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang dia sebenarnya adalah homoseksual tapi tidak menstatementkan diri. Jadi dia memilih untuk diam karena posisinya adalah minoritas gitu. Ketiga adalah perilaku publik dipengaruhi oleh nilai-nilai akan opini publik gitu. Saya mau menyampaikan bahwa sesuatu itu salah, tetapi banyak sekali yang mayoritas publik berpendapat bahwa itu benar. Ya udahlah, nggak usah disampaikan saja gitu, karena dia merasa minoritas. Teori ini berpendapat bahwa individu merasakan tekanan untuk menyembunyikan pendapat mereka ketika mereka merasa bahwa pandangan tersebut adalah minoritas atau di luar dari arus utama. Gitu. Oke, seringkali media film itu digunakan untuk menyuarakan yang minoritas itu. Kalau Anda mau membuat dokumenter, ya kan, seringkali dicari mana yang kamu perjuangkan, mana posisimu gitu. Terus nanti dibuat kontras dengan ini loh opini publik, ini loh yang terjadi di masyarakat gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman dari teori ini, ekologi media sampai dengan spiral of silence? Nanti kita tinggal membahas tentang yang namanya encoding-decoding. Encoding-decoding itu dicetuskan juga oleh Stuart Hall. Ada? Silakan. Teman-teman. Demikian presentasi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan.